Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua pada hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk senantiasa belajar dan belajar. Dan mungkin sekarang pun teman-teman sedang menyimak video ini dan menantikan ilmu apa yang akan didapat pada hari ini. Dan meskipun kita harus belajar tapi berbasis daring ataupun online, semoga itu tidak menghambat giroh atau semangat teman-teman untuk mencari ilmu. Salawat tercurahkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Latif selaku dosen pemangku mata kuliah Jiswab dan teman-teman sekelas saya, seperjuangan saya, yang insya Allah senantiasa saya cintai dan saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 1, di mana kami di sini membahas tentang perbedaan lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Di mana kami ini berjumlah 4 orang. Saya sendiri atas nama Septiawan sebagai moderator. Ada yang kedua Iis Syariatul Islamiyah sebagai pemateri ke-1, yang kedua Puput Fauzia sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Mutiah sebagai pemateri ketiga. Oke, sebelum kita masuk kepada materi inti, jadi saya di sini sebagai moderator akan menjelaskan sedikit tentang zakat, yang dimana zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim atas harta yang dimilikinya ketika sudah mencapai nisab atau batas minimal dari jumlah harta syarat wajib zakat. Di dalam Islam, zakat termasuk ke dalam salah satu ibadah. Jadi dalam Islam itu zakat itu sangat wajib, bukan sunnah lagi gitu kan ya. Dalam Islam zakat termasuk ke dalam salah satu dari 5 rukun Islam. Ibadah ini menjadikan syarat kesempurnaan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Di dalam ibadah zakat kita mengenal yang namanya seperti istilah muzaki, mustahik, dan amil. Masing-masing istilah tersebut memiliki makna dan peranannya tersendiri. Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat. Seorang muzaki adalah seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab, sebagaimana telah disinggung sebelumnya gitu ya kawan-kawan. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yang dikeluarkan dari para muzaki tersebut. Siapa saja orang yang dianggap sebagai mustahik telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran nanti akan disinggung oleh saudara teman saya yang akan menjelaskannya juga ya. Sementara itu amil adalah orang yang peranannya berada di antara muzakik dan mustahik. Amil adalah pihak yang memfasilitasi pembayaran zakat dari para muzakik dan penyalurnya kepada para mustahik. Mungkin yang lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu saudara Bunda Iis, Puput Fauzia, dan Mutiah. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk pemateri pertama, Iis Syariatul Islamiyah. Mangga. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, itu murni kesalahan dari diri kami sendiri. Jika ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isariatul Islamiyah, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Basnas. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional atau badan resmi yang satu-satunya didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas memerintahkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan bisa juga disebut dengan JIS. Basnas juga memiliki peranan penting zakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama. Terus selanjutnya itu di dalam Basnas itu ada fungsi Basnas, yaitu pertama perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, dan pelaporan. Selanjutnya itu ada wewenang zakat, wewenang Basnas. Yang pertama itu penghimpunan, pendistribusian, dan memperdayagunakan zakat. Yang kedua memberikan rekomendasi dalam pembentukan Basnas zakat, Basnas kabupaten, kota, dan lainnya. Yang ketiga itu meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, sedekah, zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya. Baik, mungkin cukup sekian ulasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kita, yaitu Puput Pauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh TIIS Syariatul Islamiyah tadi tentang pengertian Basnas, tentang fungsi Basnas, dan tentang wewenang Basnas. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang asas-asas dan nilai-nilai dasar dalam Basnas. Sebelum itu saya akan memberitahu tentang visi dan misi dari Basnas itu sendiri. Visi dari Basnas yaitu menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Nah, sekarang tentang asas-asas dalam Basnas. Asas dalam Basnas yang pertama yaitu bersyariat Islam. Bersyariat Islam di sini aturan dan hukum yang berlaku di Basnas itu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tetapi syariat Islam ini tidak hanya mengatur tentang kehidupan masyarakat Muslim. Syariat Islam juga mengatur tentang kehidupan masyarakat non-Muslim. Yang kedua yaitu asas yang kedua yaitu amanah. Amanah di sini berarti jujur, dapat dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Amanah itu merupakan titipan atau al-wadiah. Yang ketiga yaitu kemanfaatan. Yang keempat adalah keadilan. Yang kelima adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam Basnas itu sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 5, 6, dan 7, yaitu tentang pengelolaan zakat atau Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional ini tidak semata dimaksudkan untuk sentralisasi dan subordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional yang berada sepenuhnya di tangan pemerintah, tetapi
Masyarakat juga tetap dapat membantu dan berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat. Yang keenam, terintegrasi. Maksud dari asas terintegrasi dalam Basnas ini adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di sini berarti pertanggungjawaban pertanggungjawaban untuk mengelola keuangan zakat tersebut. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam Basnas. Nilai-nilai dalam Basnas itu ada 9. Yang pertama adalah visioner. Visioner yaitu memiliki tujuan yang jelas, tujuan kedepannya yang lebih baik untuk mengelola keuangan zakat di dalam Basnas. Yang kedua adalah jujur. Perlu ya, kejujuran itu sangat penting. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat adalah amanah atau dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola keuangan zakat tersebut. Yang kelima adalah keteladanan. Yang keenam adalah profesional. Yang ketujuh adalah entrepreneurial. Yang ke-8 adalah perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah transformasional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Mutia tentang lembaga amil zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mutia izin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini akan saya jelaskan yaitu perihal lembaga amil zakat yang biasa disingkat LAJ. Nah, di antara teman-teman semua pasti udah ada yang tahu ya perihal LAJ, pengertian LAJ, fungsi lembaga amil zakat, dan prinsip operasional dari LAJ itu sendiri. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu gitu atau masih bingung apa sih itu LAJ, pengertian LAJ dan lain-lain, mari kita kupas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian LAJ. Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, jadi tugas dari lembaga amil zakat itu ada 3. Pertama pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengumpulan itu jadi lembaga amil zakat ini sengaja nih dibentuk, teman-teman, sengaja dibentuk oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk pengumpulan. Jadi bagi masyarakat yang mau berzakat nih, mereka kan harus punya wadah nih untuk menampung zakat-zakat mereka ini. Nah, maka dari itu tugas dari amil zakat yaitu melakukan pengumpulan dari zakat-zakatnya teman-teman atau masyarakat. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan pendistribusian, atau di pendistribusian itu adalah penyaluran atau pembagian. Jadi zakat-zakat yang sudah ada ini dia didistribusikan atau disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Yang terakhir yaitu adalah pendayagunaan. Jadi memanfaatkan hasil pengumpulan zakat. Nah, dan yang selanjutnya yaitu adalah fungsi lembaga amil zakat. Jadi fungsi lembaga amil zakat itu ada 4. Nah, LAJ yang telah memenuhi persyaratan dan kemudian dilakukan pengukuhan oleh pemerintah memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAJ itu sendiri. Jadi LAJ yang telah memenuhi persyaratan dan telah dikukuhkan oleh pemerintah, mereka memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAJ. Maka itu disebutlah 4 fungsi lembaga amil zakat. Yang pertama itu segera melakukan kegiatan sesuai dengan program yang telah dibuat. Nah, jadi setiap LAJ ini kan pasti sudah memiliki
program kerja, maka dari itu program kerjanya harus segera dilaksanakan. Nah, yang kedua yaitu adalah menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. Yang ketiga adalah mempublish laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, karena itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban supaya kerjanya itu transparan gitu ya. Yang keempat adalah menyerahkan laporan kepada pemerintah. Nah, selain dari itu ada yang disebut dengan prinsip operasional LAJ. Nah, di sini ada 5 prinsip operasional LAJ. Yang pertama yaitu prinsip keterbukaan. Jadi transparan dengan pengelolaannya. Jadi pengelolaannya itu transparan, tidak tertutup gitu ya, supaya masyarakat itu bisa tahu dan tidak menduga-duga perihal cara kerjanya. Yang kedua yaitu prinsip kesukarelaan, jadi ikhlas, tidak ada paksaan. Yang ketiga yaitu profesional, itu mempunyai kemampuan yang perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan diimbangi dengan sifat amanah. Yang keempat yaitu kemandirian, dan yang terakhir yaitu perpaduan. Ada yang ketinggalan teman-teman. Nah, di sini perbedaan dari LAZ dan BAZ atau perbedaan dari Badan Amil Zakat Nasional dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional sendiri merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan lembaga amil zakat yaitu lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta dan bergerak di luar pemerintah. Sebenarnya LAZ dan BAZ itu tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Akan tetapi BAZ itu atau Badan Amil Zakat Nasional itu lebih mudah untuk mendapatkan izin dalam hal menggunakan fasilitas negaranya nih ya. Kalau ada bencana alam, Badan Amil Zakat Nasional ini dapat langsung mendirikan posko bencana alam. Akan tetapi untuk lembaga amil zakat tidak semudah itu mendirikan posko, tidak semudah Badan Amil Zakat. Tetapi lembaga amil zakat ini berperan untuk memberikan akomodasi atau menyediakan akomodasi bagi relawan yang berada di lembaga amil zakat ini. Jadi pemerintah itu memberikan akomodasi relawan dari anggota-anggota lembaga amil zakat. Sedangkan peran dari Badan Amil Zakat yaitu seperti mendirikan posko penyelamatan bencana alam. Jadi yang paling mendominasi dari perbedaan Badan Amil Zakat Nasional dengan Lembaga Amil Zakat yaitu ruang lingkupnya. Mungkin kalau misalkan Badan Amil Zakat itu ruang lingkupnya pemerintahan, Lembaga Amil Zakat itu ruang lingkupnya adalah swasta atau keikutsertaan masyarakat dalam mengelola zakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, itu murni kesalahan dari diri kami sendiri. Jika ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.